Lalu bagaimana membaca peta koalisi dan kekuatan masing-masing pasangan di Pilpres mendatang? Kami akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Selamat malam Mas Jayadi, Mas Burhan. Malam Malam. Cindy. Baik, kita bicara soal kontestan Pilpres yang sudah lengkap, sudah mendaftar semua, sudah tes kesehatan dan dinyatakan lolos. Saatnya kita membahas soal elektabilitas sampai 4 bulan ke depan. Peta persaingan saat ini bagaimana, Mas Burhan? Ya, kita punya survei tatap muka Ya. yang menjadi golden standard terkait dengan survei opini publik. Surveinya dilakukan setelah keputusan MK, Ya. tetapi sebelum Gibran diresmikan sebagai cawapres Pak Prabowo. Nah, dari data yang ada, pertama ada perbedaan antara suara capres secara individual dengan suara capres dengan pasangan. Nah, ada indikasi setelah dipasangkan baik dengan misalnya Prabowo dengan Gibran, kemudian Ganjar dengan Mahfud, Anies dengan Muhaimin, itu yang punya indikasi kenaikan positif meskipun belum signifikan adalah Anies Muhaimin. Sementara untuk Ganjar Mahfud maupun Prabowo Gibran cenderung suaranya sedikit lebih tinggi kalau keduanya tidak dipasangkan dengan cawapres masing-masing. Nah, pertanyaannya kenapa kan gitu. Nah, kita punya jawaban dari cross tabulasi basis pendukung capres berdasarkan pilihan 2019. Jadi ada kenaikan suara Pak Prabowo dari basis Pak Jokowi dari 29% di survei awal Oktober menjadi 31%. Pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo Gibran. Tetapi saat yang sama ada basis lama Pak Prabowo yang turun dari 55% ke 51%. Pemilih Pak Prabowo lama yang lari ketika Pak Prabowo memutuskan bersama Gibran. Jadi netnya masih negatif. Kemudian untuk Mas Ganjar juga netnya negatif karena tidak ada suara masuk dari basis pendukung Pak Prabowo yang lama, tetapi pemilihnya sebagian pindah ke Prabowo Gibran. Siapa mereka yang pindah ke Prabowo Gibran itu profilnya, Mas Burhan? Profilnya dari Jawa Tengah. Jadi pendukung Pak Ganjar di Jawa Tengah sedikit berkurang kalau kita bandingkan antara elektabilitas Ganjar secara perseorangan dengan elektabilitas pasangan. Nah, pertanyaannya yang untung siapa? Yang untung dari data sementara saya adalah Anies Muhaimin. Jadi ada sebagian pendukung Prabowo Subianto yang pindah ke Anies Muhaimin. Tapi keuntungan itu signifikankah atau masih belum bisa menyaingi dua pasangan calon lainnya ya? Ada kenaikan sekitar 1,5% dibanding survei awal Oktober. Tentu tidak signifikan karena margin of error-nya 1,9%. Tetapi lagi-lagi ini indikasi awal yang harus diwaspadai baik oleh Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Jadi kalau dua capres dan pendukungnya ini saling serang, itu ada capres lain yang mengintip di belakang dan mendapatkan keuntungan. Oke, baik. Mas Jayadi dari LSI bagaimana survei terakhir? Yang Kompas bandingkan dengan indikator itu survei telepon, jadi kurang comparable ya. Yang Ganjar Mahfud 26% itu ya, itu kurang comparable Cindy, karena ada 17% populasi yang tidak tercover dan ada 18%-an yang belum menjawab gitu. Jadi menurut saya menarik membandingkan survei Mas Burhan itu dengan survei LSI awal Oktober, sebelum putusan MK itu. Awal Oktober 2 sampai 8 Oktober ya. Di situ kalau kita bandingkan dengan survei Mas Burhan, kesimpulan saya belum ada perubahan signifikan pasca sebelum dan setelah Gibran dideklarasikan sebagai cawapres Pak Prabowo. Satu, yang kedua, kalau kita bandingkan dengan survei di awal Oktober itu, hal yang sama kita temukan seperti yang ditemukan oleh Mas Burhan. Dalam arti begini, ketika diadu satu nama Prabowo, Ganjar dan Anies, maka Prabowo mendapatkan 37%-an, lalu Ganjar 35%, Anies 22%-an. Tapi ketika dipasangkan dengan Gibran, untuk Prabowo mendapatkan 36, Ganjar malah naik jadi 33,
Anies juga naik jadi 23, jadi mirip betul temuannya kalau dilihat dari secara umum itu, bahwa kalau dipasangkan dengan Gibran, Prabowo cenderung turun sedikit, Anies dan Ganjar cenderung naik sedikit Naik ya. gitu. Oke. Walaupun tentu saja jarak di antara Gibran sama Pak Prabowo dan Ganjarnya tetap tidak signifikan, hanya di kisaran 3% gitu. Oke. Baik. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau kita mau mengecek pengaruh Gibran, pengaruh Pak Mahfud, itu pengaruhnya belum terlihat selama sebelum dan setelah putusan MK ini gitu. Baik, pengaruh Gibran tidak terlalu signifikan, tapi kalau bicara soal pengaruh adalah Jokowi efek yang menjadi perhatian publik. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan usia capres-cawapres dan Gibran akhirnya deklarasi dan mendaftar ke KPU, analisa dari Mas Jayadi apakah Jokowi efek ini bisa mendongkrak suara dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Ya itu yang diharapkan kan, karena dengan Jokowi efek itu diharapkan akan bekerja lebih kuat ya melalui masuknya Gibran. Itu kan Ya, begitu cara berpikirnya saya betul. kira. Karena mau tidak mau kan Gibran tidak mewakili dirinya sendiri di situ, dia mewakili Jokowi. Paling tidak dalam perspektif diharapkan dalam persepsi publik. Ya. Nah menurut saya mungkin ada hal yang bekerja dua arah di sini, ada kemungkinan ya. Tentu harus dicek lagi ke depan. Satu, kemungkinan pengaruh Jokowi itu menguat di Prabowo secara positif. Tapi pada saat yang sama ada kemungkinan juga terjadi pengaruh negatif. Ya. Misalnya dalam survei telepon yang kita temukan di pasca putusan MK itu hanya beberapa saat setelah putusan MK beberapa hari kita menemukan kalau kita tanya apakah masyarakat tahu bahwa Anwar Usman itu iparnya presiden, ketika kita tanya ke masyarakat yang tahu soal ini, maka efek putusan itu sangat negatif. Masyarakat menganggap itu putusan yang tidak adil gitu. Tetapi yang tahu memang masih sedikit. Nah ini kan potensial menimbulkan efek negatif. Yang lain lagi misalnya ketika kita tanya kepada masyarakat yang mengetahui putusan MK itu, jumlahnya hampir 40% di pasca putusan MK. Ya. Di antara yang tahu keputusan MK itu, lalu yang menyatakan setujunya hampir sama dengan menyatakan tidak setuju dengan putusan MK itu, di kalangan yang tidak setuju menunjukkan tingkat dukungan kepada Prabowo turun. Sebaliknya tingkat dukungan kepada Anies lebih tinggi Baik. gitu dibanding yang menyatakan setuju. Oke. Jadi saya kira secara kualitatif temuan-temuan angka ini bisa dimaknai seperti yang dikatakan Mas Burhan itu, ada ada penurunan, ada efek negatif dari masuknya Gibran, meskipun mungkin ada efek positifnya karena menguatnya Jokowi efek. Ya. Nah, efek negatif itu mengakibatkan kemungkinan sejumlah pemilih Prabowo lari gitu Oke, dari sejumlah pemilih Prabowo. Baik. dari Prabowo. Baik, Mas Burhan, kalau pemilih Jokowi sebelumnya di pemilu 2019 ketika Gibran maju sebagai bacawa pres Prabowo, apakah pemilih Jokowi ini loyal kemudian ikut ke Prabowo Gibran atau justru ada pemilih yang terpecah dan berubah pendiriannya, tidak mengikuti Joko Widodo? Data kita menunjukkan ada penambahan suara dari basis Pak Jokowi ke Prabowo Gibran, kisaran 3-4%. Ya. Cuma masalahnya pemilih Pak Prabowo yang lama yang cenderung kritis untuk tidak mengatakan anti kepada Pak Jokowi itu juga ilfil, sekitar 7% yang lari ke Anies Baswedan. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Nah ini yang membuat elektabilitas Pak Prabowo belum bertambah signifikan meskipun sudah menggandeng Gibran. Tentu kita perlu kasih waktu ya buat Mas Gibran untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah aset elektoral, bukan sebagai liability. Cuma untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah aset elektoral yang menjadi senjata pamungkas buat memenangkan Pak Prabowo, itu sangat tergantung oleh dua hal. Ya, dua hal itu, satu isu dinasti politik, yang kedua adalah isu putusan MK. Jadi Mas Gibran sendiri pada dasarnya tidak bisa dianalisis dirinya sendiri,
tetapi sangat tergantung pada framing yang dilekatkan kepada Mas Gibran. Baik. Nah, sejauh ini framing yang dilekatkan kepada Mas Gibran cenderung negatif. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat daya ungkit sumbangan elektoral Mas Gibran belum maksimal. Baik. Tapi kan ini baru mulai ya Ya. istilahnya. Nah, sampai 4 bulan ke depan pertempuran apakah baru akan mulai. ada perubahan yang signifikan nih Mas Burhan? Ya tentu saya bukan ahli nujum ya Cindy ya, harus disurvei dulu. Aha, Jadi saya tidak tahu apakah ada signifikan atau tidak. Oke, Apakah dia sebagai aset elektoral ataukah beban elektoral. Itu sangat ditentukan oleh seberapa mampu Prabowo Gibran melakukan mitigasi dan counter narasi terkait dengan dua framing negatif yang selama ini dilekatkan pada Prabowo Gibran. oke, Framing itu satu, dinasti politik. Ini masih Baik. negatif. baik. Dua adalah putusan MK. Ya. Cindy, Terakhir singkat saja Mas Jayadi soal momentum yang mungkin bisa mengubah ya, soal iya. elektabilitas ini. Jadi ke depan itu karena Pak Jokowi di Prabowo Ya, dan di persepsi Prabowo nanti kampanyenya kan pelanjut Jokowi, ya, maka kita mau tidak mau itu harus dihubungkan dengan faktor fundamental dalam pemilu, mhm. yaitu faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi nanti dikaitkan dengan approval rating Jokowi. Kalau faktor ekonominya menurun, maka itu juga bisa berpengaruh. Nah, itu menjadi salah satu faktor fundamental. Faktor fundamental itu kalau Ya. dengan posisi sekarang, kalau ekonomi bagus, maka Baik. efeknya mungkin stabil. Tapi kalau negatif, efeknya negatif kepada Prabowo dan Gibran. Satu Baik. lagi yang disebut Mas Burhan itu, sebetulnya yang disebut Mas Burhan itu adalah isu non fundamental. Oke. Ya, dia bisa come and go. Tapi masalahnya itu, isu putusan MK sama isu dinasti itu muncul di saat ketika kompetisi pemilu sudah berjalan, Mhm. sudah keras nih kompetisi. Baik. Mungkin tim Prabowo akan menenggelamkan isu itu, dua isu itu, Atau akan tapi tim dimainkan yang oleh lain kan lawannya akan ya. memunculkannya. Jadi isu itu akan terus hidup sepanjang dia memberikan efek negatif ataupun positif kepada para kandidat yang ada. Ya memang walhasil kita akan berkesimpulan pemilu akan sangat kompetitif. Pemilu Dan akan sangat itu berarti belum tentu Anies Baswedan dan Muhaimin itu tidak masuk putaran kedua, belum tentu. Masih ada Sangat- kemungkinan. Aha. Sangat dinamis begitu ya berarti Ya. Mas Jayadi. Iya. Baik, baik. Sangat seru nanti sampai 4 bulan ke depan pada 14 Februari 2024. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, terima kasih juga Mas Burhan atas analisa Anda terkait dengan Makasih, Siti. elektabilitas Terima kasih. masing-masing baca pres dan baca wapres.